mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Berkati Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyaksikan video berikut ini. Shalom anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya sudah siap ya untuk dengerin firman Tuhan. Nih coba lihat situasinya sekarang begini nih. Kak Tari ada di tempat yang sangat panas, yang gak ada pohon-pohonannya. Terus kalau Kak Tari sekarang lagi lapar, di mana dong beli makanannya? Toko rotinya gak ada. Atau mungkin ada pasar yang bisa jual buah-buahan kayak gini. Udah lihat nggak kalian di sini ada toko, ada pasar? Gak ada kan? Ternyata melakukan perjalanan di padang gurun tuh nggak enak banget ya. Kalau lapar, mau cari makanan sulit, susah. Kalau haus, mau minum sulit. Tapi kita diingatkan ya pada minggu lalu bahwa kita punya Tuhan Allah yang sangat hebat. Pada waktu umat Israel berada di padang gurun, mereka berjalan dan mereka mau minum haus. 3 hari nggak dapat makan, nggak dapat minum, terus ada air pahit pun juga jadi. Dan bagaimana perjalanan selanjutnya? Saat mereka sudah melewati Mara, mereka di Elim, apakah mereka berhenti di situ? Tidak. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan makan untuk umatnya. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat 1-36 akan mengajar kita untuk mengenal bahwa kita punya Tuhan yang memberikan makanan kepada kita. Kita punya Tuhan yang hebat, yang pasti akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan makan untuk umatnya. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana Tuhan memberikan makan kepada umatnya? Kita akan lihat bersama-sama dan nanti kita akan belajar. Sebagai anak-anak Kids Worship, kita tahu kita punya Tuhan Allah yang memberikan makanan. Ya, yuk mari kita saksikan bersama-sama perjalanan umat Tuhan dan mereka menikmati pertolongan Tuhan yang memberikan makanan untuk mereka. Mari kita bersama-sama lihat. Demikianlah firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan mana dan makanan daging untuk umatnya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap umat Tuhan itu di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di tempat itu mereka bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, kalau kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi tempat kuali yang berisi daging, makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di sini untuk di padang gurun ini supaya kami mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, adik-adik, anak-anak, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan makanan kepada umat itu. Pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat untuk hari esoknya sekalian. Ya, dan setiap hari Sabat mereka tidak boleh memungut,
Karena hari Sabat adalah hari ibadah, hari untuk mereka memuliakan Tuhan. Maka besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Tuhan mendengarkan sungut-sungutmu. Ya, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sungutkan kepadanya, yang kamu sampaikan kepadanya. Anak-anakku, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada seluruh umat itu, marilah kita mendekat ke hadapan Tuhan, sebab Tuhan telah mendengarkan kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Israel itu. Jadi pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang itu pada waktu sore menjelang malam ya. Pada waktu matahari mau terbenam tuh loh anak-anak. Datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Dan ketika embun itu sudah tidak tampak lagi, maka di padang gurun itu terlihat sesuatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Dan orang Israel bertanya-tanya, apa ini? Apa ini? Apa ini? Dan Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, ambil ya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Satu orang itu 1 gomer. 1 gomer itu sekitar 3,6 liter ya. Dan demikianlah, siapa yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan, yang mengumpulkan banyak juga tidak kelebihan. Musa berkata, tidak ada yang boleh menyimpan sampai pagi, karena setiap pagi Tuhan akan memberikannya. Tapi ada yang nggak taat loh, ada yang menyimpannya sampai pagi. Dan kalian tahu, saat mereka tidak taat, ada yang menyimpannya sampai pagi, makanan itu menjadi busuk, menjadi berbau, nggak bisa dimakan lagi. Ya, mereka nggak mau taat, nggak mau mendengarkan Tuhan. Makan secukupnya, besok pagi kamu ambil lagi, Tuhan berikan lagi. Nah teman-teman, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari kelima, mereka diperintahkan memungut 1 gomer. Tapi pada hari yang ke-6, mereka harus memungut roti itu 2 kali lipat ya. Kalau biasanya 1 gomer, hari ke-6 harus 2. Kenapa? Karena untuk hari ke-7 itu mereka tidak boleh memungut lagi. Karena hari 7 tadi hari apa? Hari beribadah, betul. Hari beribadah, hari memuliakan Tuhan ya. Nah, tapi ada yang gak taat lagi. Hari ke-7 pagi-pagi ada yang keluar perkemahan mau memungut roti itu. Sudah sampai mereka cari, ternyata nggak ada. Kan Tuhan udah perintahkan, hari ke-6 kamu ambil 2, hari ke-7 nggak ada lagi, besok hari pertama lagi ngulang lagi, Tuhan berikan lagi, begitu seterusnya. Setiap hari yang ke-7 nggak usah mengambil ya, hari ke-6 ambilnya 2. Mereka membiarkannya sampai esok hari, sampai hari ke-7 yang diambil hari ke-6 nggak bau, nggak rusak, karena Tuhan sudah perintahkan. Selanjutnya Tuhan berkata, makanlah pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. 6 hari lamanya kamu sudah bekerja, jadi hari ke-7 adalah hari istirahat. Perhatikan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Lalu hari ke-7 mereka istirahat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan makan kepada umatnya. Di padang gurun memang tidak ada makanan. Di padang gurun tidak ada toko roti, tapi ada Tuhan yang bisa mencukupkan. Saat umatnya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati
Tuhan memberikan makanannya. Saat mereka butuh daging, Tuhan mengirimkan makanan itu. Dan umat itu harus memungut, harus mengambil pagi-pagi hari, harus bekerja mengambil makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu. Oke? Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan Allah memberikan makanan kepada kita, maka yang pertama, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekalipun ini masa pandemi, kita percaya Tuhan memberikan makanan untuk kita. Tugas kita adalah berdoa kepada Tuhan. Doakan orang tua kita yang bekerja, supaya Tuhan memberkati papa mama, orang tua tetap sehat, sehingga dalam pekerjaannya Tuhan memberikan uang dan orang tua kita bisa membeli makanan yang ada. Doakan ya papa mama yang bekerja, yang melayani Tuhan. Yang kedua, karena berkat makanan itu adalah dari Tuhan, jadi kalau pada waktunya makan, bukan malas, bukan marah, bukan gak mau makan, tapi mengucap syukur untuk semua makanan yang ada. Karena makanan yang ada di rumah kita itu adalah pemberian Tuhan melalui orang tua ataupun melalui orang lain. Harus mengucap syukur dan makan dengan senang hati. Dan harus berdoa sebelum makan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan makanan kepada kita. Di masa sulit, banyak anak-anak atau orang yang gak bisa makan, susah cari makan. Tapi di rumah kita Tuhan siapkan makanan melalui orang tua. Di rumah kita Tuhan juga siapkan makanan melalui berkat-berkat yang ada. Jadi berdoa selalu, mengucap syukur. Jangan karena udah lapar langsung makan. No. Ingat ya, berdoa dulu sebelum makan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan makanan untuk kami makan. Amin. Anak-anakku, berdoa untuk papa mama atau orang tua yang bekerja, karena Tuhan akan memberikan makanan untuk keluarga kita. Jangan pernah takut, karena Tuhan pasti memberikan berkatnya untuk keperluan anak-anaknya. Mengucap syukur untuk setiap makanan yang ada. Jangan pilih-pilih makanan. Ini makanannya gak enak, ini makanannya enak, aku mau yang itu aja dong mama beliin. Kalau yang sudah ada adalah telur ceplok, mari kita makan telur ceploknya dengan mengucap syukur. Nyam. Oke? Makanan apa yang ada di rumah dimakan dengan senang hati, dengan sukacita. Dan yang ketiga adalah selalu berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Oke anak-anakku, makanan itu adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan memberikan makanan itu untuk kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan ini ya. Dan selalu menikmati berkat Tuhan, selalu mengucap syukur dengan makanan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah. Nah, kita kalau Tuhan kasih makanan bagaimana? Masih ingat kan tadi cerita firman Tuhannya? Nah, sekarang kita mau berdoa selesai firman Tuhan. Berkati Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Kids Worship. Dah. Anak-anakku, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah terambil dari Matius 7 ayat 11b. Matius 7 ayat 11b. Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 11b. Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan lupa buat videonya dan kirim di Kids Worship Group. Oke anak-anakku,
Selamat menghafal firman Tuhan. Tuhan memberkati.